Halo, masih bersama saya Gana Stegman. Sekarang saya ajak kalian semua untuk ke Tanah Toraja. Waktu itu kami mengadakan perjalanan pada tahun 2019. Kami awali perjalanan dari Jerman menuju Swiss ke Zurich di bandara di sana, jadi sekitar 1 jaman. Pada tanggal 1 Agustus 2019 dan kami terbang ke Jakarta pada hari itu juga dan sampai pada tanggal 2 Agustus di Jakarta. Sorenya kami langsung terbang ke Semarang karena saya berasal dari Semarang. Jadi bertemu dengan orang tua, dengan saudara dan menginap di Novotel Semarang. Kemudian perjalanan kami teruskan ke Makassar. Jadi dari Semarang terbang ke Makassar pada tanggal 3 Agustus dan menginap di Hotel Ibis Budget di bandara karena kami akan melanjutkan perjalanan ke Palopo untuk menuju Tanah Toraja tadi ya pada pagi harinya 4 Agustus. Jadi supaya tidak ribet dengan barang-barang, dengan anak-anak. Jadi tetap di bandara saja. Kemudian tanggal 4 Agustus itu kami sudah sampai di Palopo. Jadi perjalanan juga hanya sekitar 1 jam. Di sana kami sudah dijemput oleh Indo Global, oleh Pak Hendrik. Kemudian diantar ke Tanah Toraja dengan menggunakan minibus. Selama 3 jam perjalanan. Aduh, jalannya kelok-kelok gitu ya. Kemudian kami mengambil trip 4 days, 3 nights. Kemudian diganti dengan 3 days, 2 nights. Karena sesuatu hal, jadi uang dikembalikan sebesar 1,2 juta dari sekitar 5.900.000 per pax. Termasuk mahal ya. Jadi buat kalian bisa saja untuk mengarrange sendiri supaya lebih murah. Jadi harus rajin-rajin search engine di Google ya. Kemudian pada tanggal 6 Agustus kami sudah sampai di Makassar. Sudah kembali ke Makassar, dari Palopo ke Makassar. Karena perjalanan kami sudah selesai dan menginap pada tanggal 6 Agustus itu di Hotel Swiss Bell. Nah, untuk tahu bagaimana perjalanan kami ajak kalian semuanya untuk langsung menyimak video berikut ini. Kita mau naik kuda lampu di Simpang 5. Saya yang genjot. Boleh. Kalau lagi ngidam begini, ngidam nasi ayam simpang. Biasanya dia di bawah nih. Hari ini mungkin lagi M.
exit from Ibis Orchard. Pemandangan di depan jendela kamar, tongkon, ada juga pinisi cantik, pinisi makarya Indonesia. Nah, untuk paket itinerary dari Tanah Toraja ini kami ditawarkan 4 days 3 nights atau 4 hari 3 malam. Contohnya adalah sebagai berikut. Dari hari pertama dari Makassar ke Toraja, jadi full day Tanah Toraja. Penerbangan berangkat pukul 9 pagi dan tiba pukul 9.50 di Palopo itu ya. Jadi bukan di Pangkoti, tiba di Toraja layanan pertemuan dengan perwakilan Indo Global. Dan mulai perjalanan ke Rantepao, ibu kota Tanah Toraja selama sekitar 2 jam. Tiba di sana transfer ke Salebayu restoran untuk makan siang. Setelah makan siang pergi ke desa ukiran tradisional di Ketekesu. Kemudian menjelang sore kembali ke hotel untuk bermalam. Waktu itu mendung sekali, jadi udara kurang bagus, tapi sudah cantik sekali ya Tanah Toraja. Pada hari kedua full day Toraja Tour setelah sarapan di hotel. Mulai tur Toraja mengunjungi makam batu dengan tahu-tahu dipasang di balkon tebing tinggi yang menghadap ke lembah hijau Toraja di Lemo, makam keluarga kerajaan di Suaya. Dan kemudian kita melanjutkan ke makam gua keluarga kerajaan di Tampanggalo. Kemudian kita akan berjalan untuk melihat pohon raksasa yang dibuat sebagai tempat pemakaman bayi baru lahir yang meninggal sebelum tumbuh gigi di Kambira. Makan siang di perjalanan, setelah makan siang mengunjungi kuburan Tua Marante dengan tahu-tahu, sorenya kembali ke hotel untuk bermalam. Kami bermalam di Hotel Pias Popis. Kemudian hari ketiga full day Toraja Tour, kami akan kembali ke hotel untuk bermalam di sana. Jadi upacara pemakaman tradisional yang dapat dicapai dengan berjalan kaki akan dimasukkan dalam tour ini juga. Jadi waktu itu karena 4 hari 3 malam kemudian dipadatkan menjadi 3 hari saja. Jadi semua dipadatkan, semuanya ada, tetap jadi satu pada 1 hari begitu ya. Tadi tidak dibagi menjadi 2 hari. Kemudian harga per paketnya kan 5.900.000 per pax. Orang dewasa, anak-anak sama saja. Jadi paket termasuk private transport, jadi dengan AC, local guide, Pak Hendrik, kemudian 3 malam, waktu itu berarti 2 malam ya, bermalam di Pias Popis Hotel, makan sesuai jadwal perjalanan, jadi 3 kali makan, tiket masuk wisata, parkir dan tol, kemudian tiket pesawat Makassar ke Toraja dengan hand carry 7 kg, dan check-in luggage 20 kg, tiket pesawat Toraja Makassar, hand carry 7 kg, check-in luggage 20 kg, termasuk pajak. Tapi paket tour ini tidak termasuk travel insurance, tip untuk guide dan supir, kemudian porter, laundry, dan biaya perjalanan lain. Jadi kalau misalnya di gua, misalnya itu kan ada orang yang minjemin lampu untuk masuk ke gua, itu juga harus bayar sendiri. Tapi nggak mahal kok, cuma 50.000 satu lampu ya. Oke, itu tadi penawaran dari tour guide kami. Sebenarnya bisa sih kita jalan sendiri gitu ya, mungkin lebih murah. Tetapi karena waktu itu berkaitan dengan ada di Jerman, waktunya juga kurang banyak dan mungkin kurang pengalaman. Jadi buat teman-teman yang sudah melihat video ini akan punya pengalaman atau mengetahui bagaimana sih nantinya kalau mau ke Tanah Toraja begitu ya. Oke. Langsung saja kita untuk melihat bagaimana sih perjalanan atau apa yang sudah kami lihat selama 3 hari 2 malam tersebut di Tanah Toraja. Bandung. Hättest du nur Joe's lieber oder Mary? Jus apa Raden? Mary. Supnya Joe's per orang atau Springpferd machen. per orang? Mary auch. Ich glaube, Mary tanzt eher Limbo. Hip-Hop. Bos. Dadah.
Duffer is inmiddels aan het aangaan. Vanavond de familie en vrienden. Sekarang kita di Bulupuntu, wisatanya di Toraja yang ada tanda palang Kreuz, ada cross, tangganya 300. Jalan capek sekali. Tuh masih ke sana. Olahraga. Tadi udah dikasih permen anak-anak. Seneng dikasih permen Smarties dari Jerman. Kalau orang Timur udah biasa ya. Kalau anak-anak sini mungkin enggak. Hampir sampai. Hei, copet jatuh. Ini jatuh kamera. Sudah sampai. Bagus ya. Beautiful Toraja. Toraja. Sudah sampai. Seperti di Barcelona. It's like in Barcelona last time. On the top of the hill and everything you can see. It's just beautiful. Itu bola dari Tuttlingen. Sekarang buat mainan. Nah, itu bolanya kayak senang.
Itu tadi perjalanan kami dari Jerman menuju Tanah Toraja. Kami pikir itu perjalanan yang sangat menyenangkan bagi kami semua, tetapi rupanya untuk anak-anak merupakan perjalanan yang kurang menyenangkan. Pertama, karena di Jerman itu anak-anak sudah terasuki oleh informasi tentang vegetarian, jadi tidak makan hewan, tidak membunuh hewan begitu ya, kasihan hewannya dipotong-potong begitu sampai berdarah-darah. Kemudian untuk kunjungan ke kuburan itu mungkin untuk anak-anak kecil, anak-anak kami meskipun sudah umuran belasan tahun ya, tapi tetap untuk mereka kurang cocok. Jadi bagi kalian yang akan berkunjung ke sana bersama keluarga dengan anak-anak, lebih baik untuk berdiskusi lagi apakah ini akan menjadi tempat wisata yang bagus untuk anak-anak. Sebenarnya tempat wisata ini sudah terkenal di Jerman karena sangat unik. Selain alam, tradisional, budayanya itu masih juga dipelihara sampai dengan sekarang. Tapi untuk sebagian orang Jerman yang cinta hewan ya, mungkin bagi mereka lebih baik tidak berkunjung ke Tanah Toraja kalau ada acara kematian, di mana ada acara penyembelihan, acara kurban begitu ya. Bagi saya pribadi, acara kunjungan ke Tanah Toraja ini sangat luar biasa, 1001. Jadi saya sangat puas untuk berkunjung ke Tanah Toraja. Semoga saja video ini akan menjadi rekomendasi tempat wisata mendatang bagi kalian semua setelah masa pandemi. Saya Gana Stekman, cheers!